Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Series. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Peaky Blinders. Dan sekarang kita masuk ke season 4 episode yang kelima dan keenam. Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, Thomas seorang diri sedang mengendari mobilnya untuk menuju yayasan. Dari belakang terlihat Luka dan anak buahnya yang bersenjata lengkap mengikuti Thomas. Sesampainya di sebuah lokasi, Thomas langsung naik ke atas bangunan dan mengeluarkan senjata berat yang telah dia persiapkan sebelumnya. Satu anggota Luka berhasil dibunuhnya. Dia kemudian masuk dan kembali mengambil senjatanya. Luka sadar dia telah dibohongi oleh Polly. Thomas mencoba menghindari serangan mereka. Dia kembali berhasil membunuh satu orang lagi. Luka dan dua anak buahnya terus mengejar Thomas. Dan ketika keluar, Thomas kembali berhasil membunuh. Sekarang hanya tersisa Luka dan seorang lagi yang ketakutan karena Thomas dianggap mengenal daerah ini daripada mereka. Thomas hampir saja tertembak oleh Luka hingga dia mengajaknya Baywan. Namun tiba-tiba polisi berdatangan dan membubarkan mereka. Kepala polisi pun mengatakan bahwa tentara akan datang ke kota ini. Thomas dan Polly akhirnya menceritakan kejadian yang sebenarnya tentang kesepakatan palsu yang ditawarkan Polly kepada Luka. Tentu saja Arthur kecewa karena dia dan yang lainnya tidak dilibatkan meskipun Thomas telah menghabisi 3 orang. Karena semua sudah terjadi, mereka tidak bisa menyalahkan Thomas. Setelah semua pergi, Lizzie menceritakan tentang bayi dalam kandungannya kepada Thomas karena itu adalah anaknya. Namun Thomas yang masih terguncang dengan kejadian tadi siang tidak terlalu memperhatikan curhatan Lizzie. Dia hanya berjanji memberikan tunjangan lebih dari perusahaan kepadanya. Berbeda dengan Arthur yang mabuk dan memilih menikmati narkoboy. Polly membawa Michael ke markas Abrama Gold untuk menjaga keselamatannya dari serangan Luka. Take your medicine. I'll take them. You might learn something. Setelah itu, secara pribadi, Polly berbicara dengan Abrama agar dia menjaga anaknya dengan baik. Dan imbalannya, celepot. Di London, Luka Cengrita kali ini mendatangi Solomon.
Dia membuat kesepakatan untuk menyelinapkan anak buahnya dalam rombongan Alfie ketika datang ke Birmingham dalam rangka pertandingan Goliath dan Bonnie. Untuk kesepakatan itu, Alfie memintanya menyelundupkan minuman 200 barrel setiap bulan ke New York, termasuk uang tunai sejumlah 500 plus 200 pound sterling. Bahkan untuk menghindari penggeledahan anak buahnya Thomas, mereka harus disunat terlebih dulu. Dalam bahasa Yahudi, Alfie mengatakan luka pada saatnya nanti bisa membunuh mereka semua. I have a proposition for you. Me, there's gonna be a little fight. You two will be there. Tentara benar-benar masuk ke kota Birmingham untuk mengatasi isu revolusi yang semakin gencar. Mereka terlebih dulu membawa Ada untuk dimintai keterangan oleh seorang kolonel bernama Ben Younger. Dia dituduh terlibat dengan komunis setelah diisukan minum bersama dengan Jesse Eden, anggota Partai Komunis. Ada berdalih sekarang dia bukan anggota komunis setelah suaminya wafat. Dia bertemu dengan Jesse dalam persoalan industri. Let me explain it to you. I'm no longer a member of the Communist Party. In the past, you were blinded by love. So you've arrested me because I had a drink with Jesse Eden. Head of acquisitions. So you've swapped sides. General strike is set. Attempted revolution, perhaps. Soldiers on. Potentially very useful. Useful to who? Ada pun kembali pulang. Setelah Thomas menyaksikan latihan tinju anak didiknya yaitu Bonnie, dia kembali ke kantor dan menemui Ada. Ada merasa dilecehkan karena dibugili oleh mereka. Yoga came to me for help. And how is Tommy Shelby, OBE, going to stop a revolution? If I get Jesse Eden's trust. Tommy, sweetheart. Rupanya Ben datang untuk membantu Thomas. Dia dikirim raja melalui Churchill. Thomas akan menelusuri para petinggi partai komunis yang akan menggencarkan revolusi melalui Jesse Eden. Now if I'm dead, you can all go back to being what you were. I said, why not? Thomas bersedia membantu tentara Inggris karena dijanjikan 5 kontrak sekaligus yang senilai 5 miliar pound. Charlie dan Curly mempersiapkan meja khusus di kandang mereka untuk menyambut Jesse Eden yang diundang makan malam oleh Thomas. Thomas bahkan sengaja memasak untuk mereka. Tak perlu lama, Thomas mengeluarkan surat resmi pemotongan gaji pekerjanya ditarik kembali. Dan dia menjamin kesetaraan hak yang sama antara pekerja pria dan wanita. Thomas mencoba mencari tahu tentang sosok di belakang Jesse yang mengobarkan revolusi dengan senjata dan perang. Thomas kembali memanfaatkan ketampanan dan auranya untuk membuat Jesse bertekuk lutut kepadanya. It's nearly ready. Setelah mabuk dan mengobrol ngaler ngidul, Jesse mulai kesemsem kepadanya. Why the hell did you buy a top hat and a coconut? Because I thought you deserved it. When I showed you that photo of Greta Drossi, your face changed. Mereka mulai berdansa dan celepot. Arthur dan Johnny mulai mempersiapkan arena tinju. Setiap pengunjung yang masuk digeledah satu persatu. Keluarga besar Peaky Blinders hadir di sana. Dan film pun berlanjut ke episode 6. Goliath, petinju dari gangster Yahudi, dan Bonnie dari Abrama Gold yang diangkat menjadi keluarga Peaky Blinders masuk ke ring tinju. Alfie mendatangi Thomas yang masih berada di belakang ring. Dia tidak mau menyaksikan pertandingan itu langsung di depan matanya. Thomas kemudian masuk ke dalam area pertandingan. Ronde pertama telah dimulai dan Goliath langsung menunjukkan kekuatannya dengan bobot badannya yang jauh lebih besar daripada Bonnie. Thomas meminta Arthur jangan khawatir karena tentara berada di sekeliling mereka dan anak buah Alfie telah mereka geledah.
Berbeda dengan ibu-ibu Peaky Blinders yang sibuk berdandan meskipun pertandingan sedang berlangsung. Di ring tinju, Bonnie mulai kewalahan menghadapi serangan si Goliath. Look at them men in his corner, look. Arthur melihat dua orang yang mencurigakan. Saat salah satunya masuk, Arthur mengikutinya ke dalam. Thomas melakukan hal yang sama ketika orang kedua keluar dari area tinju. Dan Polly yang melihat Arthur dan Thomas pergi dari sana melakukan hal serupa untuk mencari mereka. Tiba-tiba, leher Arthur dijerat oleh seseorang hingga dia tidak bisa bernafas. Arthur? Ketika akan ditembak, Tommy pun datang. Namun tetap saja dia terlambat dan Arthur pun tewas. Sementara itu di ring tinju, Bonnie berhasil menghabisi Goliath. Thomas menembakkan senjatanya dan meminta semua orang jangan keluar. Linda langsung terpukul ketika mendengar Arthur telah tewas. Thomas meminta Michael pergi ke New York untuk mengurus bisnis di sana. Train leaves in an hour, Michael. And you chose not to tell me. You get the train to Liverpool in the SS Monroe. Now you can go. Ketika acara pemakaman, Nyonya Cheng Rita datang membawa bendera putih sebagai simbol perdamaian. Dia menawarkan kesepakatan untuk menghentikan peperangan. Seluruh bisnis Peaky Blinders diserahkan kepada keluarga Cheng Rita dan imbalannya mereka tidak akan membunuh keluarga Shelby lagi. Who do you think you were, Mr. Shelby? Luka Cheng Rita pun datang ke markas Solomon. Namun, dia tidak menemukannya dan menganggap dia telah kabur keluar kota. Thomas mengatakan kepada Lizzie di depan Polly bahwa Luka Cheng Rita besok akan datang ke Birmingham. Dia telah mengambil alih Alfie Solomon, Sabini, Titanic, dan yang lainnya. Dia akan datang untuk mengambil alih perusahaan Shelby. Hal mengejutkan diputuskan Thomas bahwa dia akan memberikan perusahaannya kepada Luka. Di keesokan harinya, Luka dan anak buahnya pun datang. Dia menyiapkan surat perjanjian yang harus ditandatangani oleh Thomas bahwa dia telah menyerahkan semua aset dan perusahaannya kepada Luka. Thomas bahkan disuruh untuk menandatangani surat tersebut sambil berlutut. But my mother, she knows you. She said
search them. Fine. Every fucking one of them. Sebelum itu, Thomas berbicara untuk mengatasi orang yang kuat, dia harus mencari orang yang lebih kuat. Dua keluarga gangster yang berada di Brooklyn akan berperang untuk mengambil alih monopolinya dari impor miras ke New York. Namun, jika Luka tewas di Birmingham, mereka akan merebut bisnis Luka tanpa harus berperang. Bahkan, pebisnis dari Chicago tertarik dengan bisnis miras di New York dan namanya adalah Alphonse Capone. Dan Luka tidak memiliki siapapun karena Matteo dan yang lainnya memilih bos mereka yang membayar lebih tinggi. Luka hendak menyerang Thomas namun dia berhasil melawannya. Dan Arthur yang disangka telah tewas ternyata dia masih hidup. Thomas sengaja menyembunyikan kematian Arthur untuk memenangkan perang. Arthur Shelby is dead. This war. Dan Luka pun tewas di tangannya. Dalam pesta keluarga besar Peaky Blinders, Arthur memutuskan tidak akan pergi kemana-mana lagi. Namun kali ini dia meminta Thomas untuk berlibur sejenak karena musuh mereka telah dihabisi semuanya. Kemudian Thomas bertemu dengan Alfie di pantai. Dia tahu Alfie lah yang memasukkan orang Itali ke area pertandingan tinju. Thomas pun mengeluarkan pistolnya dan Are we dog? The only thing I got on me. Tiga bulan kemudian, Thomas mencoba santuy dengan bermain golf. Saat duduk, dia terkejut ketika mendengar suara tembakan dari pemburu binatang. Pikirannya kembali terguncang. Dia sedang sakit dan hanya bisa mabuk. Dia bahkan tidak mau menemui Lizzie yang mengandung anaknya. Thomas lebih memilih mengakhiri liburannya dan kembali bekerja. Kembali ke pabrik, dia memberikan izin kepada Delphine untuk menyusul keluarganya di Glasgow. Thomas mempunyai rencana lagi yang akan disampaikan kepada Polly untuk masa depan perusahaan mereka. Thomas juga memberi surat cinta untuk kekasih barunya yaitu Jesse Eden. Jesse datang ke kantornya. Thomas ingin bertemu langsung dengan penggerak demo yang sampai saat ini terus berlangsung. Diketahui dia bernama Casey Douglas. Tak lama kemudian pun mereka akhirnya celepot. Informasi penggerak revolusi bersenjata itu disampaikan Thomas langsung kepada menteri. Dan sebagai imbalannya, Thomas menyampaikan proposalnya dan salah satunya ingin menyapu bersih sel revolusi. Pemilihan anggota parlemen buruh di Birmingham diselenggarakan dan Thomas Shelby dari Partai Buruh memenangkannya dengan selisih suara terpaut jauh dari lawannya. Dan setelah itu film pun berlanjut ke season 5.